Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, teman-teman sekalian. Bersama dengan channel Equilibrium, kita akan belajar seputar materi ekonomi. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu materi ekonomi untuk kelas 10 tingkat SMA atau sederajat, yaitu materi pasar dan terbentuknya harga pasar. Materi ini merupakan salah satu capaian pembelajaran untuk fase E kelas 10 tingkat SMA atau sederajat. Adapun indikator tujuan pembelajaran kita pada materi ini ada dua. Yang pertama, memahami konsep pasar dalam kegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua, memahami jenis-jenis pasar dalam kegiatan ekonomi. Oke, sebelum Anda lanjut menonton video ini, pastikan jempol Anda telah menekan subscribe. Nah, tentu semuanya sudah tidak asing lagi dengan istilah pasar. Karena pasar ini sering kita jumpai, bahkan sering kita kunjungi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaannya, apa itu pasar? Apa saja jenis pasar dalam kegiatan ekonomi? Nah, mungkin masih banyak dari kita yang berpikiran bahwa pasar itu adalah suatu lokasi di mana ada pembeli dan ada penjual. Nah, tapi untuk konteks saat ini, definisi pasar dalam cakupan yang luas itu berupa tempat bertemunya antara permintaan dan penawaran. Mengapa demikian? Karena saat ini kita sudah bisa menjumpai jenis pasar di mana pembeli dan penjual tidak berada dalam suatu lokasi, tapi bisa dipertemukan dalam suatu aplikasi, misalnya melalui Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lainnya. Jenis pasar ini biasa kita sebut dengan pasar abstrak. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pasar adalah tempat bertemunya permintaan dari konsumen dan supply dari produsen, baik itu ketemu secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, yang pertama kita bahas mengenai jenis pasar berdasarkan apa yang diperjualbelikan. Nah, di sini ada pasar input dan ada pasar output. Nah, yang pertama, apa itu pasar input? Pasar input adalah pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi atau input yang digunakan dalam proses produksi. Nah, apa saja contoh faktor produksi dalam memproduksi suatu barang? Misalnya, ketika ingin memproduksi tepung, maka bahan bakunya berupa gandum dari alam. Kemudian harus ada tenaga kerja, kemudian modal dan sebagainya. Nah, dalam pasar input ini, permintaan terhadap faktor produksi itu datangnya dari perusahaan yang melakukan kegiatan produksi atau kita sebut dengan istilah rumah tangga produksi. Kemudian penyedia atau penyuplai faktor produksi itu dari masyarakat atau RTK, rumah tangga konsumsi. Nah, kemudian hasil produksi dari perusahaan, baik bentuk barang setengah jadi ataupun barang jadi, itu kemudian diperjualbelikan di pasar output. Nah, sehingga pasar output itu dikatakan pasar yang memperjualbelikan barang atau jasa hasil produksi dari rumah tangga produksi atau perusahaan. Nah, selanjutnya jenis pasar berdasarkan strukturnya. Di sini ada dua jenis pasar. Yang pertama pasar persaingan sempurna, kemudian yang kedua pasar persaingan tidak sempurna. Proses pembentukan harga pasar di dua jenis pasar tersebut ini berbeda. Di mana pada pasar persaingan sempurna, harga keseimbangan pasar itu terbentuk dari mekanisme pasar, interaksi dari permintaan dan penawaran pasar. Sedangkan proses pembentukan harga pasar pada pasar persaingan tidak sempurna itu bukan berdasarkan mekanisme pasar, tetapi berdasarkan kekuatan dari salah seorang pelaku ekonomi, apakah itu produsen maupun konsumen. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut mengenai jenis pasar berdasarkan strukturnya, silakan lanjut ke part 2.